Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan hari Jumat yang mulia ini kita kembali berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah baik yang wajib maupun yang sunnah, dan berusaha meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan hari ini selaku khatib saya akan menyampaikan khutbah sederhana dengan judul sifat-sifat orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 dan 134 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semua menuju kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang surga itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan ayat ini maka ada pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengingatkan kepada kita semua agar kita semua bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin lama umur kita semakin bertambah, kita semakin lama semakin bertambah tua, kesehatan kita semakin berkurang, kulit kita semakin keriput, rambut kita semakin bertambah putih, dan kubur semakin dekat dengan kita. Maka kapan lagikah kita akan memohon ampun kepada Tuhan terhadap apa-apa yang pernah kita kerjakan di masa lalu? Karena kita selaku manusia biasa tidak mungkin terlepas dari khilaf dan dosa. Oleh karenanya bersegeralah, kata Allah, engkau untuk meminta ampun kepada Tuhanmu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan carilah surga yang surga itu adalah seluas langit dan seluas bumi. Yang surga seluas itu yang disediakan di akhirat nanti, tempat kebahagiaan yang di sana tidak ada kesedihan, kehidupan selamanya, tidak ada kematian, semuanya itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin, kata Allah. Maka siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, kehidupannya ingin berada di dalam surganya, syaratnya hanya satu, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada orang yang masa mudanya ia adalah orang yang tidak bertakwa, menjadi ahli maksiat, tetapi di masa tuanya ia menjadi ahli takwa, ahli taat, dan tidak ahli maksiat lagi. Ada pula yang di masa mudanya menjadi orang yang rajin beribadah,
selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, tapi di masa tuanya juga justru terbalik menjadi ahli maksiat, dan matilah ia dalam keadaan su'ul khotimah. Dan ini yang ditakuti oleh orang-orang soleh, karena dalam keadaan sekarang mungkin masih bisa soleh, masih bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di masa datang tidak ada yang tahu perubahan kehidupan manusia. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kemudian yang disediakan tempat berupa surga oleh Allah di akhirat nanti adalah khusus orang-orang yang bertakwa. Lalu siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa? Allah memberitahu melalui ayat selanjutnya, yaitu ayat 134. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa ialah mereka orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya, baik dikala sedang dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Selain itu mereka sanggup untuk menahan amarahnya dan mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah adalah zat yang mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, surat Ali Imran ayat 104 ini menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa itu memiliki 4 sifat. Apa sifat 4 itu? Yang pertama, Allah menyatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mampu menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita pasti diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik rezeki itu banyak ataupun sedikit. Kadang-kadang kita berada dalam keadaan yang lapang, punya rezeki, kemudian kebutuhan kita sudah tercukupi, dan rezeki itu masih sisa. Itu yang disebut dengan sarra atau lapang. Tapi kadang-kala pula kita oleh Allah dibuat menjadi orang yang dalam keadaan sempit. Rezekinya sulit untuk datang. Makan kita kurang, sehat kita kurang, uang kita kurang, dan pada saat itu kita menjadi orang yang serba kekurangan, dan itulah yang disebut dengan dharra atau waktu sempit. Orang-orang yang bertakwa sifatnya adalah baik dalam keadaan lapang maupun sempit, ia bisa menafkahkan sebagian hartanya. Artinya orang yang bertakwa itu jauh dari sifat kikir. Karena kikir itu adalah merusak. Ketika umat menjadi orang-orang yang kikir, maka cita-cita kita tak akan tercapai. Jamaah di masjid umpamanya kikir semua, maka masjid tidak akan menjadi bagus. Di suatu masyarakat kikir semua, maka tidak ada tetangga dan kawan atau saudara yang tertolong. Oleh karenanya, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita orang-orang yang bertakwa untuk mengeluarkan sedekahnya. Sedekah itu tidak akan mengurangi rezeki, tapi justru Allah menjelaskan siapa yang senang bersedekah, maka rezeki itu akan ditambah dan terus ditambah. Siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentunya sedekah itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bisa jadi orang yang punya rezeki banyak sedekahnya 50.000, 20.000, yang tidak banyak mungkin 1.000 atau 2.000, tapi nilai di hadapan Allah itu adalah sama karena sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Kemudian ciri yang kedua, orang yang bertakwa menurut Allah yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidz. Mereka mampu untuk menahan marah. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita pahami diri kita masing-masing, bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari kadang kita menjadi orang yang sabar, tapi kadang juga menjadi orang yang pemarah. Apakah pemarah itu jelek? Dalam pandangan Islam, marah bisa jelek, tapi marah tidak jelek. Ada marah yang jelek, ada marah yang bagus. Marah yang jelek itu marah yang bagaimana? Marah yang tidak terkontrol. Di mana ketika kita marah, pada saat itu kita bisa berbuat yang tidak benar, berucap kotor, mencaci maki orang lain dan lain sebagainya. Itu adalah marah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara marah yang baik adalah marah yang karena Allah. Di mana ketika ada seseorang yang berbuat buruk, Allah murka kepada keburukan itu, kemudian kita pun ikut murka. Umpamanya, kita mempunyai anak yang oleh baginda Rasul dinyatakan, apabila anakmu sudah umur 7 tahun, perintahkan ia sholat. Apabila sudah umur 10 tahun ia meninggalkan sholat, maka pukullah dia. Ini artinya orang tua oleh baginda Rasul disuruh memarahi anaknya ketika anak itu sudah berumur 10 tahun, tapi anak itu tidak menjalankan ibadah sholat. Ketika anak kita umur 10 ke atas, ia meninggalkan ibadah sholat, kita marah kepada anak kita, itu adalah marah karena Allah. Dan itu yang dikehendaki oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka dalam ayat wal kadhiminal ghaidz, orang-orang yang mampu menahan marahnya, maksudnya adalah ia tidak marah dalam kemarahan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika marah ia tidak mencaci maki, ketika marah ia tidak berbuat kerusakan dan lain sebagainya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanda orang bertakwa yang kedua, ia bisa menahan amarahnya. Kazimin di situ juga bisa diartikan menutup. Seperti halnya sebuah wadah, apabila sudah penuh dengan air, kemudian kita tutup rapat supaya air itu tidak muntah keluar. Ketika di dalam dada kita tersimpan masalah, kemudian kita tutup dada kita hingga amarah itu tidak keluar lewat mulut kita. Dan itu tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanda orang bertakwa yang ketiga adalah wal afina anin nas. Orang itu pandai memaafkan kesalahan orang lain. Afin yang diartikan sebagai pemaaf bisa juga diartikan sebagai menghapus. Artinya orang yang memaafkan orang lain adalah orang yang bisa menghapus bekas luka hatinya akibat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Maka orang yang memaafkan orang lain adalah orang yang hatinya pernah sakit karena disakiti oleh kawannya, disakiti oleh saudaranya, tapi rasa sakit dalam hatinya ia hapus, sehingga seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, inilah yang disebut wal afina anin nas. Maka orang yang bertakwa ketika hatinya terluka, dilukai oleh saudaranya, ia memaafkan saudaranya yang punya salah itu. Karena Allah adalah Maha Pengampun, maka kita selaku hamba pun harus menirunya menjadi orang-orang yang memaafkan, pandai memaafkan kesalahan orang lain. Bukan hanya memaafkan, tapi menghapus sakit hati kita karena akibat perbuatan orang lain yang menyakiti kita. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kemudian yang terakhir tanda orang bertakwa adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya di sini adalah
kita selaku orang yang bertakwa ketika disakiti oleh orang lain kita memaafkan. Setelah memaafkan, kita hapus sakit hati itu dari dalam dada kita, dan setelah itu kita berbuat baik kepada orang yang pernah menjahati kita. Maka pesan para ulama-ulama yang soleh, para wali mengikuti ayat ini, berbuat baiklah kamu kepada orang yang menyakitimu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dan hal ini pernah bahkan sering dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi Muhammad dahulu pernah tiap hari diludahi oleh orang kafir. Setiap ia berjalan lewat rumah itu diludahi dari rumahnya. Tapi ketika orang kafir itu jatuh sakit, justru yang pertama kali nengok orang kafir itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini yang dimaksud bahwa Nabi bisa menghilangkan rasa sakit hatinya dan bisa berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jahat kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua juga bisa menjadi orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain dan bisa berbuat baik kepada siapapun, terkhusus kepada orang-orang yang pernah menjahati kita. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang baik, yang bahagia, selamat dunia sampai akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.